Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggia Lansari dengan NIM 121802235330. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai unsur hara. Nah, materi yang akan dibahas yang pertama itu definisi unsur hara, kedua macam-macam unsur hara, ketiga fungsi dan gejala unsur hara, keempat pergerakan dan penyerapan hara tanaman, kelima mikoriza, keenam bintil akar, dan ketujuh faktor penyerap zat air. Nah, yang pertama itu unsur hara. Apa sih unsur hara? Unsur hara merupakan zat esensial bagi tanaman yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan fisiologis tanaman. Unsur hara juga disebut unsur esensial karena setiap unsur hara tersebut harus ada dalam jumlah tertentu bagi tanaman. Unsur hara terdiri atas dua macam yang berdasarkan kebutuhan tanaman, yaitu unsur hara makro dan unsur hara mikro. Nah, apa sih fungsi unsur hara? Secara umum, fungsi hara mineral adalah satu, sebagai bagian dari protoplasma dan dinding sel, kedua, mempengaruhi permeabilitas membran sitoplasma, ketiga, sebagai katalisator dalam reaksi kimia, keempat, sebagai penyangga kemasaman sel. Berdasarkan keesensialannya, hara dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, hara esensial, hara benefisial, dan hara non-esensial. Di sini kita akan membahas satu persatu dari hara tersebut. Nah, yang pertama itu hara esensial. Unsur hara esensial merupakan suatu kebutuhan tanaman yang sangat penting dan tidak bisa digantikan oleh apapun dari semua jenis unsur hara. Unsur hara esensial terdiri dari dua unsur, yaitu unsur hara makro dan unsur hara mikro. Unsur hara makro adalah unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman dalam jumlah banyak. Sedangkan unsur hara mikro adalah unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman dalam jumlah sedikit. Unsur esensial dikatakan apabila yang pertama, tumbuhan tidak dapat menyelesaikan daur hidup tanpa unsur tersebut. Kedua, kebutuhan elemen tersebut khas dan mutlak atau tidak dapat diganti dengan elemen lain. Dan yang ketiga, elemen tersebut harus langsung terlibat dalam metabolisme. Selanjutnya itu ketersediaan unsur hara di dalam tanah secara umum dibagi menjadi dua, yaitu bentuk senyawa kompleks yang suka larut dan bentuk sederhana yang mudah tersedia bagi tanaman. Ini ada juga bentuk kimia unsur hara yang dibagi menjadi dua bentuk, yaitu bentuk organik dan bentuk anorganik. Bentuk organik yaitu unsur hara yang terdapat dalam persenyawaan organik. Kebanyakan terdapat di unsur karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, fosfor, dan sulfur. Selanjutnya itu bentuk anorganik. Bentuk ini umumnya terdiri atas tiga status, yaitu bentuk mineral, bentuk terabsorpsi, dan bentuk tertukarkan atau bentuk larut atau disebut ion. Nah, apa sih gejala, kelebihan, dan gejala kekurangan dari unsur hara? Gejala kelebihan unsur hara dapat dilihat dari gejala fisik seperti daun yang terhambat sehingga pertumbuhan tanaman menjadi kerdil dan perubahan warna pada daun sering disebut sebagai klorosi atau menguning. Nah, sedangkan gejala kekurangan unsur hara digantung pada dua hal utama, yakni fungsi dari unsur hara tersebut dan kedua, kemudahan unsur hara tersebut untuk ditranslokasikan dari daun tua ke daun muda dan ditranslokasikan tergantung pada solubilitas atau kelarutan pada jaringan tanaman dan dapat masuk ke dalam pembuluh floem. Nah, yang materi kedua itu macam-macam unsur hara. Macam-macam unsur hara ini terbagi menjadi 6. Yang pertama itu nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, magnesium, dan sulfur. Nah, apa sih fungsi dan gejala unsur hara makro ini? Yang pertama itu hidrogen atau H. Hidrogen berfungsi sebagai salah satu bahan untuk membuat karbohidrat atau C6H12O6 itu glukosa. Nah, di mana karbohidrat merupakan sumber energi berikutnya bagi tanaman, yaitu penghasil ATP melalui sistem glikolisis. Nah, yang kedua itu karbon atau C. Komponen dasar molekul karbohidrat, protein, lipid, dan asam nukleat. Nah, dan yang ketiga itu oksigen atau O. Oksigen ini merupakan penyusun senyawa-senyawa organik.
Nah, pertama itu kita akan membahas nitrogen atau N. Nitrogen ini diserap dalam bentuk nitrat NO3- dan ion amonium NH4+. Nah, fungsi dari nitrogen ini mempunyai banyak senyawa organik penting di dalam tanaman seperti asam amino, protein, asam nukleat, klorofil, koenzim, dan heksoamin. Dan gejala kekurangannya itu pertumbuhan tanaman lambat, kerdil, dan lemah. Dan kedua itu daun menjadi kuning atau klorosis dan akumulasi antosianin. Nah, untuk gejala kelebihannya itu warna daun terlalu hijau, terjadi sukulen pada masa vegetatif, pertumbuhan vegetatif yang berlebihan. Nah, yang kedua itu fosfor atau P. Fosfor ini diserap dalam bentuk ion ortofosfat H2PO4- atau HPO4-, tetapi penyerapannya lebih lambat. Nah, fungsi dari fosfor ini sebagai komponen gula fosfat, asam nukleat, nukleotida, koenzim, fosfolida, asam istat, dan semua reaksi yang perlu ATP. Gejala kekurangannya itu pertama fase pertumbuhan lambat dan tanaman kerdil, kedua daun-daun menjadi ungu atau coklat mulai dari ujung daun, dan yang ketiga itu jika tanaman berbuah, buahnya akan kecil, mutunya jelek dan cepat masak. Nah, gejala dari kelebihan fosfor ini membuat pertumbuhan akar akan melebihi pertumbuhan tajuk. Nah, yang ketiga itu kalium atau K yang diserap itu dalam bentuk ion K+. Nah, fungsinya itu sebagai kofaktor lebih dari 40 enzim, kation dalam vulgar sel dan pemulihan elektronetralitas sel, dan juga membantu pembentukan protein dan karbohidrat, dan juga memperkuat tanaman sehingga daun, bunga, dan buah tidak mudah rontok atau gugur. Nah, gejala kekurangannya, yang pertama itu daun-daun berubah jadi mengkerut dan keriting. Kedua, pada daun akan timbul bercak merah kecoklatan, lalu daun akan mengering dan mati. Dan yang ketiga itu gejala kelebihannya, yaitu mempengaruhi pengambilan nitrogen dan pertumbuhan tanaman terhambat. Nah, yang keempat itu kalsium atau Ca yang diserap itu dalam bentuk ion Ca2+. Nah, fungsinya itu menyusun lamela tengah, menjaga kestabilan integritas membran, dan terlibat dalam proses pembelahan sel. Nah, gejala kekurangannya, tepi daun muda akan berubah menjadi kuning karena klorosis yang kemudian menjalar ke tulang daun, dan kuncup-kuncup muda yang telah tumbuh akan mati. Nah, untuk gejala kelebihannya, kelebihan kalsium tidak berefek banyak, hanya mempengaruhi pH tanah dan mencegah perkecambahan benih dan menurunkan laju pertumbuhan. Nah, yang kelima itu magnesium atau Mg yang diserap sebagai Mg2+ dan jumlahnya sedikit. Nah, fungsi dari magnesium ini penyusun utama klorofil yang menentukan laju fotosintesis atau pembentukan karbohidrat dan berfungsi untuk transportasi fosfat. Nah, untuk gejala kekurangannya itu daun-daun tua mengalami klorosis, daun mengering dan seringkali langsung mati, dan itu pada tanaman biji-bijian, daya tumbuh biji kurang atau lemah. Nah, gejala kelebihannya itu menghambat pertumbuhan dan penyerapan unsur Ca. 6. Sulfur atau belerang atau S yang diserap dalam bentuk SO4-2- atau stomatas berupa gas belerang dioksida SO2. Nah, fungsi dari sulfur atau belerang atau S ini memiliki menyusun protein, terlibat dalam masalah energi sel tanaman sebagai komponen sistein, sistem, dan metionin. Nah, gejala kekurangannya itu pada daun muda atau daun tua mengalami klorosis atau seluruh daun dan berkas pembuluh, dan pertumbuhan tanaman lambat, kerdil, kurus, dan berbatang pendek. Nah, gejala kelebihan dari sulfur itu menyebabkan daun-daun berguguran sebelum waktunya dan dapat menurunkan hasil panen yang disertai dengan peningkatan serapan Cu, Mn, dan Fe oleh tumbuhan. Nah, selanjutnya itu macam-macam unsur hara. Unsur
unsur hara mikro ini terbagi menjadi 8, yaitu klor, besi, seng, molibdenum, tembaga, mangan, boron, dan nikel. Nah, fungsi dari gejala unsur hara mikro ini yang pertama klor atau Ci, yaitu diserap dalam bentuk ion Ci-. Nah, fungsinya itu sebagai aktivator enzim-enzim yang menguraikan air dalam proses fotosintesis dan pengaturan tekanan osmotik tanaman. Nah, gejala defisiensinya itu klorin yang menunjukkan pertumbuhan menurun, ujung daun layu, klorisis, akar pendek tebal dan membengkak ujungnya dan tanaman menjadi kurang produktif. Nah, yang kedua itu besi atau Fe. Besi ini diserap dalam bentuk ion Fe2+ dan Fe3+. Nah, fungsinya itu sebagai proses pernapasan tanaman dan pembentukan zat hijau daun atau klorofil. Nah, gejala defisiensi dari besi ini pada tulang daun terjadi klorosis, daun menguning atau nekrosa, dan daun mudah tampak putih karena kurang klorofil. Nah, ketiga itu seng atau Zn, yaitu diserap dalam bentuk ion Zn2+. Nah, fungsinya itu berperan dalam aktivator enzim, pembentukan klorofil dan proses fotosintesis dan karbon antihidrase. Nah, gejala defisiensinya itu pertumbuhan lambat, jarak antar buku pendek, daun kerdil, mengkerut atau mengulung di satu sisi lalu disusul dengan kerontokan. Nah, yang keempat itu molibdenum atau Mo. Nah, diserap dalam bentuk ion MoO42-. Nah, fungsinya itu mengaktifkan enzim nitrogenase, nitrareduktase, dan zat kimia oksidase dan membantu mengikat nitrogen dari udara bebas. Nah, gejala defisiensinya itu pertumbuhan tanaman terhambat dan ditunjukkan dengan munculnya klorosis di daun tua kemudian menjalar ke daun muda. Kelima itu tembaga atau Cu, diserap dalam bentuk ion Cu2+. Nah, fungsinya itu sebagai pengusir beberapa enzim, diantaranya enzim sitokrom, oksidase, dan plastosiasin, dan membantu kelancaran proses fotosintesis, pembentukan klorofil, dan berperan dalam fungsi reproduksi. Nah, gejala defisiensi ini, pertumbuhan tanaman menjadi terhambat, terutama pada pohon jeruk, sering mati pucuk, dan terdapat pada tanaman sayur. Nah, yang keenam itu mangan atau Mn, yang diserap dalam bentuk ion Mn2+. Nah, fungsinya itu dibutuhkan dalam proses fotosintesis, pembentukan protein dan enzim. Nah, respirasi dan sintesis protein dan transfer elektron saat fotosintesis kedua. Nah, gejala dari defisiensi ini, pertumbuhan tanaman itu lambat dan tanamannya itu menjadi kerdil dan daun berwarna merah, kekuningan, dan jaringan daun di beberapa tempat akan mati. Nah, selanjutnya ketujuh yaitu boron atau B yang diserap dalam bentuk ion H3PO3. Nah, fungsinya itu untuk membentuk senyawa kompleks dengan manitol, manan, asam polimannuronat, dan konstituen lain di dinding sel, dan terlibat dalam pemanjangan sel dan metabolisme asam nuklear. Nah, gejala defisiensi itu, boron yaitu pembelahan sel pucuk dan daun muda terhambat. Gejala klorosis dari tepi daun menjadi layu, kering, dan mati. Pada jagung menyebabkan tongkol tidak berbiji. Nah, itu contohnya pada jagung. Nah, yang ke-8 itu nikel atau Ni. Nah, fungsinya itu bagian enzim urase yang mengkatalis reaksi hidrolisis urea menjadi CO2 dan NH4. Nah, gejala defisiensi ini nikel menurunkan aktivitas UAC, mengganggu asimilasi nitrogen dan penurunan pertumbuhan. Nah, kita akan membahas pada tahap yang kedua itu
kobalt atau CO, kedua natrium atau sodium atau Na, ketiga itu silikon atau Si, keempat selenium atau Se, dan kelima aluminium atau Al. Nah, yang pertama itu kobalt atau CO. Nah, fungsinya itu sebagai unsur mikro yang dijadikan sebagai komponen dari sejumlah enzim untuk meningkatkan ketahanan kekeringan biji. Nah, gejala kekurangannya itu mengurangi pembentukan hemoglobin, fiksasi nitrogen, membuat perkecambahan menjadi berkurang. Nah, gejala kelebihannya, tingginya kobalt ini dapat membuat tanaman kekurangan zat besi sehingga menyebabkan gugurnya daun tanaman dimulai dari pemujatan warna daun. Nah, yang kedua itu natrium atau sodium atau Na. Fungsinya itu dibutuhkan oleh tumbuhan C4, meningkatkan pertumbuhan dan fotosintesis tumbuhan C4. Dalam fotosintesis, proses fiksasi CO2 ini menghasilkan senyawa berkarbon 4 dan berperan dalam pembentukan umbi. Gejala kekurangannya itu, daun-daun tanaman menjadi hijau tua dan tipis, tanaman cepat menjadi layu. Dan untuk gejala kelebihannya itu terlibat dalam osmosis atau pergerakan air dan keseimbangan ion pada tumbuhan. Nah, yang ketiga itu silikon atau Si. Fungsinya itu mencegah infeksi jamur dan menjaga batang agar tidak rebah akibat angin atau hujan. Gejala kekurangannya itu dapat mengakibatkan tanaman mudah terserang penyakit, dan gejala kelebihannya itu dapat meningkatkan hasil melalui peningkatan efisiensi fotosintesis dan menginduksi ketahanan terhadap hama. Nah, yang keempat, selenium atau Se. Selenium ini berperan sebagai perlindungan diri dari herbivora, terutama pada legum atau genus Astragalus berupa racun alkali. Dan yang kelima itu aluminium Al, yang dimana aluminium ini mengendalikan penyakit karena bersifat toksik terhadap mikroorganisme dengan menghambat perkecambahan spora dan pertumbuhan vegetatif patogen penyebab blast rot serta busuk daun pada ketang. Itu contohnya dari aluminium. Nah, selanjutnya yang keempat itu pergerakan dan penyerapan hara tanaman. Pergerakan dan penyerapan hara tanaman ini kita akan menjelaskan satu persatu. Nah, yang pertama itu ada 3 cara pergerakan unsur hara dari larutan tanah ke akar, yaitu intersepsi akar atau root interception, dan kedua aliran massa atau mass flow, dan yang ketiga difusi atau diffusion. Nah, intersepsi akar ini terjadi jika akar tanaman hidup tumbuh memanjang dan menerobos kontrak dengan partikel tanah. Tanaman semusim kecil dari 1% hara tersedia. Nah, aliran massa ini merupakan pergerakan hara di dalam tanah, permukaan akar tanaman yang terangkut oleh aliran konveksi air akibat penyerapan air oleh tanaman atau sebagian air transpirasi. Dan yang ketiga itu difusi. Difusi adalah proses pergerakan hara di dalam larutan tanah dari bagian yang berkonsentrasi tinggi ke bagian yang berkonsentrasi rendah. Nah, penyerapan atau absorpsi hara oleh akar dapat terjadi secara 2 fase, yaitu fase pasif atau apoplastik, dan yang kedua fase aktif atau simplastik. Nah, fase pasif adalah hara melalui daerah bebas atau DB di antara sel-sel akar, dan sedangkan simplastik atau fase aktif ini yaitu angkutan hara melalui plasmodesmata atau benang-benang protoplasma yang menghubungkan sel satu dengan yang lain dengan menghindari vakuola. Nah, penyerapan absorpsi unsur mikro oleh daun dapat terjadi secara 2 alasan. Yang pertama, unsur mikro diperlukan tanaman dalam jumlah sangat kecil. Jika diberikan lewat tanah, sebagian akan terjerat kuat pada partikel tanah sehingga tidak tersedia bagi tanaman. Nah, yang kedua itu pada tanaman sudah tumbuh dan mengalami kekurangan hara, kemungkinan masih dapat disembuhkan dalam pemberian hara tersebut.
mikoriza merupakan simbiosis akar cendawan, bukan patogen atau patogen lemah dengan sel akar. Nah, mikoriza itu sendiri dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu ektomikoriza dan endomikoriza. Dan mikoriza ini bersifat mutualisme. Nah, dapat kita lihat pada gambar di samping ini, yaitu inilah mikoriza, yaitu cendawan atau jamur. Nah, jamur yang memperoleh senyawa organik itu terutama pada gula dari tanaman, tetapi membantu penyerapan ion seperti fosfat, NH4+, K+, dan NO3-. Nah, inilah jamur, yaitu yang disebut mikoriza. Nah, selanjutnya itu bintil akar. Bintil akar merupakan hasil simbiosis dari bakteri Rhizobium dengan tanaman kacang-kacangan atau leguminosa. Nah, bintil akar ini juga berfungsi untuk mengikat unsur nitrogen bebas. Selain itu juga dapat menyuburkan tanah karena dapat menghemat penggunaan NH3 yang bersedia di tanah dan menyediakan unsur nitrogen ke tanah. Nah, ini yang di samping itu yaitu contoh dari bintil akar. Nah, yang ketujuh itu faktor penyerapan zat hara. Faktor penyerap zat hara ini terbagi menjadi dua faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal yaitu memiliki pH tanah, suhu tanah, oksigen atau aerasi dan interaksi. Nah, sedangkan faktor internal itu memiliki transpirasi, kerapatan dan penyerapan akar dan daya serap akar. Nah, yang selanjutnya itu yang pada bagian ketiga, yaitu hara non-esensial. Hara non-esensial atau hara fungsional ini yaitu hara yang tidak mempunyai kriteria unsur hara esensial, namun dibutuhkan untuk beberapa tanaman saja, contohnya CO, Na, dan Si. Baik, hanya itulah hasil presentasi dari saya, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.